Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Nizamuddin Arafi, di mana di video kali ini kita akan bahas tentang cara bagaimana mudahnya Anda bisa membuat desain custom thumbnail hanya dengan memanfaatkan PowerPoint. Nah, tapi sebelum videonya kita mulai, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update-update video kami gratis. Di sini untuk teman-teman semuanya, untuk potensi mana yang sudah kami jelaskan, pastikan Anda cek di video sebelumnya. Jika Anda masih belum melihatnya, Anda bisa lihat di bagian kanan atas yang ada di video ini. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara paling mudah bagaimana Anda bisa membuat custom thumbnail design dengan memanfaatkan PowerPoint, ya, yang nantinya bisa Anda terapkan baik untuk channel Anda sendiri atau nantinya bisa Anda gunakan untuk jasa content creation, jasa thumbnail design dan sebagainya. Oke. Nah, di sini saya menggunakan PowerPoint versi 2016 yang pasti nantinya untuk Anda yang bukan pengguna versi 2016, cara praktek secara konsep pemanfaatan dan penggunaannya pada umumnya adalah sama, ya. Nah, di sini kita akan buat dokumen baru dengan membuat file new seperti ini, atau Anda bisa menggunakan Ctrl+N pada keyboard Anda, dan di sini saya akan mulai dengan blank presentation. Nah, teman-teman semuanya, satu hal yang perlu Anda tahu adalah untuk PowerPoint, ya, yang secara default adalah dengan ukuran 16:9 seperti ini. Ini adalah sudah sesuai dengan frame-frame yang disediakan oleh YouTube. Jadi kalau Anda masuk ke YouTube, ini adalah frame, ya, ukuran ini, ya. Ini juga seperti ini namanya frame thumbnail. Jadi framenya sesuai dengan ukuran thumbnail yang sudah disediakan. Artinya apa? Artinya Anda tidak perlu lagi menyesuaikan ukuran PowerPoint. Anda cukup mulai memasukkan gambar-gambar yang Anda butuhkan sebagai media desain Anda. Dalam hal ini, Anda cukup gunakan blank design yang sudah disiapkan oleh PowerPoint, ya, yang dengan ukuran 16:9, ya. Nah, di sini kalau Anda masih menggunakan yang versi lama, Anda bisa pakai yang 16:9 di widescreen, ya, di bagian desain seperti ini. Maka secara default dia akan seperti ini. Nah, untuk Anda yang sudah menggunakan versi 2013 ke atas atau 2010 ke atas, secara default PowerPoint sudah menggunakan ukuran 16:9. Tinggal kita masukkan elemen-elemen desain dan kebutuhan yang kita butuhkan, baik itu grafik ataupun teks. Oke, kita akan mulai. Di sini untuk lebih mudah, kita akan mulai dengan membuat layoutnya dengan blank seperti ini, ya. Kemudian yang sangat saya suka ketika mendesain dengan PowerPoint adalah Anda cukup menggunakan yang namanya shape untuk mulai menggunakan desain-desain atau memasukkan elemen-elemen yang Anda butuhkan. Sebagai contoh, saya mau pakai ini dan saya pakai hitam misalnya. Saya akan pakai hitam yang ini untuk mengganti warnanya di bagian shape fill seperti ini. Kemudian saya akan pakai no outline untuk menghapus bagian tepinya dari shape ini. Kemudian di sini saya akan mulai memasukkan grafik-grafik yang saya butuhkan. Dalam hal ini sebaiknya Anda menggunakan grafik bebas hak cipta yang berformat transparan PNG. Kenapa transparan PNG? Karena dengan transparan PNG Anda akan lebih mudah untuk menyesuaikan gambarnya, meletakkan di mana tempatnya dan sebagainya. Oke, sebagai contoh saya akan pakai gambar dari bahan desain monster. Nah, untuk teman-teman semuanya yang butuh banyak bahan desain yang bebas hak cipta dan itu transparan PNG, bisa pakai bahan desain monster. Untuk linknya sudah saya sertakan di bawah video ini, ya, untuk teman-teman yang butuh. Oke, sebagai contoh saya akan pakai grafik ini. Ini adalah grafik-grafik, sebagian grafik yang saya gunakan dari bahan desain monster. Untuk Anda yang pengen membuat seperti ini, bisa klik linknya di bawah, ya. Oke. Kemudian di sini Anda bisa memasukkan elemen grafik yang dibutuhkan, misalnya lagi gambar ini, ya, cukup seperti ini aja. Kemudian saya akan masukkan teks dengan menggunakan Word Art, atau Anda bisa masuk ke sini, ya, ke bagian insert, kemudian Anda bisa pilih Word Art atau text box, terserah nanti Anda mau pakai yang mana. Saya pakai yang Word Art aja seperti ini. Kemudian saya masukkan di sini teksnya. Ini kurang, ya, saya akan hapus saja ini. Kemudian warna teksnya saya akan ganti dengan warna putih, mungkin seperti ini. Kemudian saya akan duplicate. Nah, untuk menduplikasi objeknya, Anda bisa tekan Ctrl+D pada keyboard Anda. Dan saya akan pakai hurufnya dengan huruf besar ke bagian sini uppercase. Dan saya akan pertebal.
Nah, seperti ini ya. Kemudian lagi saya akan tambahkan elemen grafik yang lain. Misalnya dengan memanfaatkan ini. Supaya lebih menarik gitu ya gambarnya. Kemudian ini akan saya geser ke sini. Dan saya akan tambahkan elemen grafik, misalnya adalah grafik ini. Jadi yang seperti Anda lihat ya, ini grafik yang saya gunakan adalah grafik-grafik yang transparan ya. Jadi dia tidak saling menutupi satu sama lain. Anda bisa saja menggunakan grafik JPEG dan lain sebagainya, tapi akan menyulitkan kalau nanti antar grafiknya akan saling menutupi satu sama lain, sehingga sebaiknya Anda menggunakan transparan PNG seperti ini. Oke. Lagi misalnya saya akan tambahkan grafik ini. Dan saya akan send to back. Nah, sudah ya. Nah, saya sudah punya satu jenis desain thumbnail yang bagus yang bisa nanti kita monetize baik untuk channel YouTube kita sendiri atau nanti bisa Anda gunakan untuk jasa desain. Oke. Kemudian berikutnya yang sangat-sangat saya suka dari desain menggunakan PowerPoint adalah kita bisa dengan mudah menduplikasi satu jenis desain yang sudah matang menjadi satu pola desain baru yang fresh ya, yang itu akan sangat berpengaruh pada yang namanya produktivitas. Sebagai contoh ya, untuk menduplikasi ini Anda cukup duplicate slide aja seperti ini ya. Kemudian di sini Anda bisa masukkan jenis desain baru dengan mengganti, misalnya dengan mengganti warnanya, dan ini untuk membuat portofolio Anda nantinya ketika Anda membuat sebuah konsep desain ya, Anda nanti akan butuh banyak sekali portofolio desain ya. Contoh hasil desain yang Anda sudah hasilkan gitu ya. Dan ini dengan PowerPoint Anda akan lebih mudah untuk melakukan hal ini hanya dengan melakukan duplikasi desain. Kemudian Anda bisa masukkan gambar-gambar yang lain, misalnya dengan gambar ini ya. Nah, seperti ini. Misalkan send to back. Oke. Kemudian saya akan tambahkan lagi misalnya dengan gambar mobil ini. Nah, seperti ini. Saya sudah punya dua jenis desain thumbnail, dan kalau mau lagi Anda bisa duplicate lagi, dan ini Anda nanti bisa jadikan sebagai portofolio Anda. Misalnya dengan feel-nya saya akan ganti dengan warna agak sedikit begini ya. Dan saya akan ganti lagi, dan saya akan sedikit geser untuk teksnya seperti ini, dan saya akan perbarui semuanya dengan memasukkan grafik di sini. Oke, sebagai contoh seperti ini ya. Oke, ini akan saya naikkan sedikit, dan ini akan saya perkecil. Oke. Lagi saya akan tambahkan misalnya dengan ini. Dan saya akan tambahkan lagi baru dengan misalnya dengan gambar apa ya? Ini. Dan boom, saya punya satu desain tiga jenis thumbnail desain yang sudah saya hasilkan dengan cara seperti ini. Dan seperti yang Anda tahu bahwa sebagian besar desain-desain di Fiverr kalau orientasinya adalah desain yang cepat ya, desain yang banyak dan cepat. Kalau kita perhatikan orientasinya adalah orientasi berdasarkan kecepatan delivery ya, yang artinya dengan PowerPoint hal ini bisa lebih mudah, bahkan sangat mudah untuk Anda lakukan. Nah, untuk Anda yang membutuhkan banyak sekali grafik-grafik yang bisa Anda manfaatkan, Anda bisa manfaatkan grafik bahan Design Master. Sementara untuk Anda yang pengen lebih advance belajar desain dengan memanfaatkan PowerPoint, Anda bisa pelajari di Power Design Mastery. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan Anda praktekkan, silakan Anda manfaatkan. Semoga bisa memberi Anda pengetahuan baru dan juga pendapatan baru. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.